Selamat siang, selamat datang di Nalar Keadilan. Pada saat ini kita akan berbicara soal sedikit personal branding dari Direktur PT Brightstone, Ibu Tia Kusuma. Halo. Selamat siang, selamat datang di Ruang Nalar Keadilan. Selamat siang, terima kasih. Nah, di sini juga kita akan memperkenalkan dua narasumber. Bang Daniar Trisasongko, selamat datang di Nalar Keadilan. Selamat siang, terima kasih. Ruang Nalar Keadilan. Begitu juga ada yang berikut, Bang Saklan Kurusi. Selamat datang di Ruang Nalar Keadilan. Selamat siang juga. Nah, di sini menariknya adalah selain personal branding, ada persoalan hukum yang sebenarnya fakta yang ada di lapangan yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Tia. Tapi sebelumnya saya perlu untuk sedikit mengkonfirmasi sebenarnya apa sih sebenarnya Bu Tia yang ingin menjelaskan kepada kami di Ruang Nalar Keadilan ini. Selama ini karena saya pelaku jasa, yang masalah yang saya temuin di lapangan adalah tentang PMA ya, penanam modal asing, yang saat ini mayoritas untuk di Bali ini kan mereka yang dituju adalah villa. Villa? Ya, dan villa di daerah Badung sama Denpasar ini kan sudah full. Artinya Bu Tia ini sebagai pelaku, sebagai direktur dari PT Brightstone juga yang bergerak untuk di investasi juga? Iya, betul. Ya. Apa persoalannya dengan villa yang ada? Jadi rata-rata WNA yang datang ke Bali kan pengen buka villa. Villa? Dan kenyataannya kan sudah menjamur ya. Ya. Bahkan banyak villa yang sekitar 60% itu kan tidak ada izin. Nggak ada izin? Iya. Dari mana Ibu tahu tidak ada izin villa tersebut? Banyak sekali. Banyak sekali? Iya, karena saya banyak dimintain tolong untuk mengurus perizinan juga. Ya. Jadi saya selain ngurus... Sebentar, jadi PT Brightstone ini juga mengurus soal perizinan? Iya, jadi semuanya Pak. Jadi kalau... apa aja yang diurusin? Izin perusahaan ya, otomatis penanam modal asing, PMA. Setelah itu kan connecting dengan kalau mereka mau buka usaha di villa, otomatis kan semua perizinannya dan visanya. Jadi satu paket ya. Satu paket. Ya. Begitu. Udah berapa lama Ibu Tia menjalankan bisnis ini? Kalau saya buka company sendiri sih dari 2002. 2002 sampai sekarang. Seperti itu. Dan banyak sekali karena regulasi berubah-ubah ya. Ya. Dan saat ini karena KBLI Villa sudah di close spesialnya untuk Bali. Kenapa? Karena sudah menjamur. Menjamur. Jadi sudah dibatasi apa gimana? Sudah di close, KBLI-nya udah nggak bisa. Nggak bisa lagi. Itu yang perlu untuk dijelaskan. Tadi yang Bu Tia katakan itu sudah di close, itu apa aja yang di close gitu? Dari izinnya sistem. Atau gimana? Dari sistem KBLI spesifik villa itu udah nggak bisa di Bali. Nggak boleh lagi? Nggak boleh lagi. Jadi misalnya karena kebanyakan yang nggak boleh lagi itu izin villanya atau membangun villanya? Izin villanya. Izin villanya. Otomatis kan juga membangun villanya di bawah izin PMA ya Pak ya. Di bawah izin PMA. Kalau itu orang, yang batasi. Ya. Begitu begitu banyak kan villa yang nggak ada izin. Terutama di daerah Badung sama Denpasar. Jadi Ubud sudah full. Di close itu karena tidak ada izin berarti. Karena satu, lahan hijau kan sudah nggak ada. Semuanya dari sawah dibangun villa-villa. Oh gitu. Iya, dan karena otonomi daerah ya, mulai 2019 ya. Itu kan tidak ada izin sebetulnya izin membangun dari sebelah menyebelah. Iya. Dari itu ditiadakan karena diganti dengan OSS kan langsung ke pusat. Langsung ke pusat. Jadi kalau para klien Banjar aja kesulitan untuk mengetahui area villanya di mana-mana di lingkungannya, tapi dia tidak tahu karena tidak ada yang minta izin. Bahkan saya sendiri punya pengalaman di sebelah rumah saya sendiri pada membangun, saya nggak tahu. Di daerah mana itu? Di daerah Sanur. Daerah Sanur. Iya, tapi karena nggak ada sistem untuk izin lingkungan lagi, dan itu sangat menyusahkan ya. Kita mau komplain, mereka punya hak. Ya, gitu. Nggak komplain, mereka juga nggak tahu batas. Gitu. Jadi kalau sebelah menyebelah misalkan, saya ada akomodasi sebelah membangun proyeknya sampai jam 10 malam. Ya. Kita mau komplain, nggak enak kan? Ya. Nggak komplain, kita terganggu.
karena waktunya istirahat gitu loh. Oh gitu. Jadi ada masalah juga soal pembangunan ya gitu. Kalau misalnya kenapa harus dikomplain? Ribut apa gimana? Ya karena berisik kan. Berisik. Ya pastinya jam istirahat. Itu juga jadi masalah juga. Itu jadi masalah juga gitu. Gitu. Dan ini yang Ibu Tia katakan ini berarti bagian dari sorry. Apa yang Bu Tia lakukan di bisnis investasi ini? Saya membantu untuk mengurus perizinan ya. Spesially kalau saat ini yang banyak saya terima itu yang udah dibangun di lahan hijau, mereka mau mendapatkan izin membangun kan, PBG SLF. Ya. Yang otomatis sudah nggak bisa. Nggak bisa juga? Karena kan lahan hijau, Pak. Yang harus dibangun seperti apa sebenarnya? Ya lahan-lahan yang memang zonanya pariwisata. Zona pariwisata di lahan hijau. Tapi faktanya villa-villa itu dibangun di lahan hijau. Ya, kebanyakan seperti kebanyakan itu. Ya. Jadi apa persoalan lain sebenarnya yang Bu Tia alami sebagai seorang direktur ini di PT Brightstone? Saya itu mengharap karena di daerah dari pemerintah sendiri menertibkan masalah ini, ya kan? Terus menertibkan seperti apa? Coba dijelaskan dulu. Menertibkan dalam hal yang meninjau kembali. Meninjau kembali. Villa-villa yang sudah dibangun di lahan hijau kan begitu. Terus yang buka zona yang seharusnya banyak peluang, yaitu daerah Karangasem misalnya. Itu kan harusnya zonanya Denpasar ditutup, Badung ditutup, tapi dibuka di daerah Singaraja sama di Karangasem. Karena di sana kan banyak sekali dan mereka juga pengen dong daerahnya banyak turis kan begitu. Sepengetahuan Bu Tia itu memang ada berapa banyak villa ya sebenarnya kalau misalnya khususnya yang Anda tadi mengarahkan ke daerah Karangasem. Ada berapa banyak yang banyak sekali saya menerima permintaan. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Bahkan akhir-akhir ini banyak investor yang ingin mengembangkan ratusan villa. Ya, tapi tidak jadi untuk invest karena kan KBLI-nya sudah tidak bisa. Padahal Karangasem ini memerlukan investor. Karangasem menurut saya itu kan area terbesar ya. Di Bali, bagian Bali yang terbesar. Jadi investor yang ada di Denpasar sama di Badung kan sudah full. Sudah full. Jadi dibuka zona daerah Karangasem sama Singaraja. Oh gitu. Jadi menurut Bu Tia itu ada puluhan apa ratusan villa yang ada yang bermasalah sekarang? Wah, ribuan, Pak. Ribuan villa. Ribuan. Banyak sekali. Banyak sekali orang yang minta tolong sama saya untuk menyelesaikan perizinannya. Seperti itu, Pak. Dan kendalanya karena memang sudah tidak bisa. Nggak bisa juga. Jadi sudah di-close kan izinnya? Nah, argumentasinya begini. Kalau sudah tidak bisa berarti kan tidak bisa lagi di Bu Tia tidak bisa menjalankan perusahaan Bu Tia. Saya hanya sekedar bisa membantu di bidang lain. Kalau bidang villa kan sudah nggak bisa, Pak. Bidang villa nggak bisa lagi. Kalau bidang lain apa lagi? Bidang jasa-jasa lainnya. Jasa lain, apalagi jasa lain yang Bu Tia menurut hobi masing-masing pastinya kan. Karena kalau setiap orang datang ke tempat saya punya uang banyak tapi saya nggak tahu mau apa gitu. Saya nanya lagi. Maksudnya investor datang ini punya uang banyak tapi nggak tahu bikin apa. Ya, dan akhir-akhir ini saya arahkan sebenarnya masih banyak peluang. Baik, kita hold dulu. Nanti kita lanjut di segmen yang berikut. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. He's off. George Russell makes a mistake. Kimi Antonelli takes the lead. It is. Taking down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotime setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Anytime getting the ball in the center to Da Cunha. What a finish that is. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, Sabtu dan Minggu pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya.
bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang Penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Baik, kita kembali lagi di ruang nalar keadilan. Butuh ya kita lanjut yang tadi masih tertahan itu apa namanya jawabannya. Jadi banyak sekali bule yang datang dengan investasi, mungkin ada puluhan miliar, ribuan miliar, bahkan triliun, tetapi bahkan mau bikin apa triliunan uangnya? dolar ya. Akhir-akhir ini saya nerima beberapa investor dari Eropa, Amerika yang ingin memulai bisnis resort villa. Ya. Di Karangasem, akan tetapi sudah tidak bisa kan, jadi pending saat ini. Ada berapa orang, ada berapa investor yang masuk? Ya banyak sekali Pak, banyak sekali. Banyak sekali ya. Ya. Tapi berarti nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, bahkan kita punya salah satu investor group yang pengen bikin program eco villa. Eco villa. Iya, di ekosistem di gunung, di Amet. Gitu? Jadi gunung itu akan dibuat jalan kayak seksi road kayak di Eropa. Wow. Bisa 2 mobil plus bisa cycling sama jalan kaki. Dan itu pastinya akan jadi contoh nomor 1 di Indonesia. Karena belum ada kan jalan seperti di Eropa. Ya. Itu, tapi terkendala saat ini karena perizinan. Kalau boleh tahu itu kalau misalnya untuk program perencanaan pembuatan villa besar itu berapa dana itu yang harus diperlukan? Dia punya triliunan dolar. Triliunan dolar, banyak sekali. Ya. Bagaimana caranya itu masukin duitnya ke sini? Oh, kalau itu kan nanti ada sistemnya. Kan gitu. Nah, saat ini kan mereka masih bimbang karena kalau tidak bisa atas nama mereka sendiri sebagai PMA ya, penanam modal asing, jalan satu-satunya kan harus kerjasama sama orang lokal. Ya, pakai nomini. Kerjasama dengan orang lokal harus pakai nomini. Ya, sedangkan nomini kan tidak safe ya menurut mereka. Tapi saya dengar nih, Putih. Jadi kan jadi PT PMA itu juga orang asing. Ya. Kemudian pelakunya juga itu orang asing. Ya. Terus bagaimana dengan orang lokal? Nah, nanti kan untuk tenaga kerjanya kan pasti lokal toh, Pak. Kalau tenaga kerja aja. Ya, kalau invest lewat saya, pastinya kan saya akan ada di dalamnya. Oh gitu. Dan saya pasti akan menggunakan orang lokal. Jadi untuk supplier segala macam itu. Jadi ceritanya Butia ini mengatur semuanya ya. Jadi mengatur semua kalau misalnya saya membantu ya. Membantunya aja. Apanya aja yang dibantu perizinannya? Perizinannya, ya. SDM-nya. SDM-nya. Saya membantu semuanya gitu. Dan saya sudah mengarahkan sih nanti kalau misalkan ini jadi, kita akan kerjasama sama pihak lokal pertanian untuk nanam organiknya. Nanam organik. Jadi suppliernya di orang Karangasem, misalkan kalau kita lakukan di Karangasem atau di Singaraja kan begitu. Tapi kan dengar-dengar kan banyak sekali yang tertipu dengan investasi gitu. Makanya kalau yang selama ini sudah terjadi kan, jadi WNA itu bikin usaha sendiri, SDM-nya WNA kan gitu. Ya, sekarang kita akan batasi. Jadi mereka harus ikut aturan. Kalau memang usahanya di Indonesia harus pakai SDM Indonesia dong. SDM Indonesia. Ya, full Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi tetap aja yang misalnya orang asing yang tetap berperan penting di sana. Iya, itu kan orang Indonesia dalam arti orang pribumi ini hanya bekerja aja maksudnya. Iya, bekerja. Tapi kan untuk suppliernya kan juga menggunakan orang lokal. Orang lokal. Gitu. Iya, suppliernya. Jadi kan semuanya berkembang. Pihak pertanian, ya kan? Gitu. Tapi kan banyak juga masalah seperti kan kita tahu beberapa waktu lalu juga lahan pertanian dibangun jadi bangunan pariwisata, villa dan sebagainya, dan itu menjadi masalah. Ya, betul. Bagaimana mengantisipasi itu? Nah, itu kebijakan pemerintah sendiri. Ya. Itu bukan porsi saya. Bagaimana saya untuk mengutarakannya. Nah, artinya kan begini, Ibu Tia ini kan sebagai seorang direktur yang sebenarnya selalu bekerja sama dengan para investor. Artinya kan sudah punya pandangan. Inilah persoalannya harus diatasi kan gitu. Yang penting tidak melanggar aturan yang ada kan gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi
kalau yang investor yang kita ada saat ini belum terlaksana karena terkendala sistem. KBLI-nya tidak bisa lagi gitu loh. Jadi ini yang kita harus rapatkan sama penduduk lokal kan. Karena kenapa itu kan akan menaikkan taraf hidup ekonomi penduduk lokal tersebut. Yang tadinya menjual pepaya 2.000 bisa menjadi 20.000 kan begitu. Artinya maksudnya Mutia ini dengan penduduk lokal agar supaya mengajukan kepada pemerintah begitu. Iya. Mengajukan pemerintah agar supaya diberikan keleluasaan sebesar-besarnya lah. Iya betul, karena kan yang rencana saat ini kan akan ada harbor baru tuh di Karangasem dan Lovina akan ada airport kan. Begitu. Jadi kan jaraknya menurut informasi yang Mutia terima. Jadi kan itu kan cuma 1 jam dari Singaraja ke Karangasem. Sedangkan saya sendiri di Sanur, kalau harbor itu jadi ke rumah saya via pantai itu kan cuma 8 menit ya, sekitar begitu. Daripada 3 jam. Tapi bukannya juga masalah besar kan sekarang ini kan ada batasan-batasan tersendiri untuk membuat PT PMA. Ya. Apa yang Anda alami? Yang sekarang saya alami itu kan karena rata-rata WNA maunya di KBLI Villa. KBL Villa. Ya, karena properti kan memang. Sebentar, ini kan sebelum itu kan kita harus mengurus dulu kan legalitas perusahaan itu. Iya betul. Kan, gitu. Jadi apa ada masalah di sana? Banyak aja seperti itu. Apa masalahnya? Masalahnya kalau masalah visa ya, itu kan connecting. Visa. Karena WNA kan pasti satu mereka perlu visa dulu, tinggal di Bali. Perlu visa dulu. Yang kedua mereka mau apa? Usaha kan pastinya PMA yang aman kan begitu. Ya. Sedangkan yang ketiga kalau mau kerja di bawah perusahaan Indonesia, itu kan harus bernaung di bawah perusahaan Indonesia kan. Jadi para pekerja bukan milik sendiri kan begitu. Dan rata-rata mereka keberatan. Maunya milik sendiri. Nah, yang jadi masalah itu yang menjamurnya juga PMA sekarang. Pemerintah kan menaruh 10 miliar itu untuk modal awal. 10 miliar. Artinya ada aturan untuk itu? Aturannya 10 miliar. Jadi 10 miliar itu disediakan untuk membuat PT PMA. Iya. Itu wajib? Itu wajib. Wajib? Ya. Kendalanya apa bagi investor? Kendalanya tidak semua orang punya 10M. Tidak semua investor punya uang 10 miliar untuk membuat PT PMA. Ya, untuk mulai usahanya di PMA. Nah, artinya kan kalau misalnya nggak punya 10 miliar, berarti kan dia nggak bisa jadi bos, dia gitu. Iya, tapi realitinya sekarang ribuan PMA yang tidak memiliki kapital itu. Ribuan PMA tidak memiliki angka seperti itu maksudnya? Iya, banyak. Angka 10 miliar? Iya. Karena banyakan orang datang ke saya. Dengan tidak memiliki uang 10 miliar, mereka ini berhasil membuat PT PMA atau nggak berhasil? Berhasil, izinnya. Lah, bagaimana caranya? Tapi prakteknya kan tidak ada uangnya. Kan Sebentar dulu. Ini perlu untuk dijelaskan matang ini kan. Ketika seseorang atau investor datang tidak mencukupi uangnya karena ada aturan 10 miliar untuk mendirikan PT PMA. Tetapi tidak ada uang tersebut. Artinya kurang dari 10 miliar. 10 miliar. Sebelum Mutia menjawab, kita lanjut. Dan ke segmen berikut setelah yang satu ini. Oke, mau kemana? Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Baik, kita kembali lagi di Nalar Keadilan. Mutia, tadi masih ada tertunda jawabannya dari pertanyaan yang saya ajukan ke Mutia. Jadi kan ini banyak sekali PT PMA yang sudah ada. Ya, betul. Tetapi
tidak mencukupi uangnya Ya. sesuai dengan aturan. Jadi di bawah 10 miliar. Ya. Mereka punya masalah karena tidak punya uang 10 miliar, tetapi Ya. banyak juga yang lolos walaupun tidak punya 10 miliar. Bagaimana Ya, Anda menanggapinya? Ya, jadi sebenarnya pemerintah itu ada kebijakan. Jadi 10 miliar itu tidak berupa full uang cash kan. Jadi 2,5 M uang cash, sisanya itu kan aset. Aset. Bisa seperti itu? Bisa seperti itu. Tapi kebanyakan yang datang ke saya yang sudah terlanjur punya PMA, tapi nyatanya nggak ada uang seperti itu. Nggak ada uang? Jadi kapitalnya hanya di kertas. Sebentar. Tidak ada uang, jadi misalnya dia kan buat ini memang dari awal dia nggak punya uang atau uangnya nggak cukup 10 miliar atau Pas saya interview memang dari awal nggak ada uang. nggak ada uang? Ya. Terus bagaimana bisa jadi? Terus datang ke saya gimana cara memperbaikinya? Saya bilang kamu beneran punya kapital apa enggak 10 M? Atau enggak paling enggak 2,5 uang cash, sisanya itu aset. Aset. Bisa dimasukkan di bawah perusahaan kan begitu. Ya. Tapi nyatanya mereka banyak yang tidak punya. Bahkan di bawah 200 juta aja tidak ada. Wow. Seperti itu. Banyak yang saya temuin. Ini menarik nih. Dan Mungkin ini kan dia sudah bikin PT PMA kan udah lama nih. Ya. Jadi kebetulan orangnya atau investornya baru datang dengan kepada Butia itu kan barusan aja. Jadi kan PT PMA kan sebelumnya kan tidak diatur seperti itu. Apa mungkin seperti itu? Sudah diatur seperti itu. Sudah diatur. Ada yang beberapa ya, sebagian itu baru jadi. Berarti ini dapat dikatakan bahwa PT PMA itu yang sudah ada. Ya. Mereka ada PT PMA itu tapi tidak punya investasi uang. Ya, nggak ada kapitalnya. Kapitalnya. Kapitalnya uang, ada di kertas saja. di kertas saja. Ya. Bagaimana mungkin? Tapi berarti di banknya nggak ada. Tidak ada. Serius nih? Ya, menurut YBS ya, yang datang ke saya, gimana cara memperbaikinya? Karena mereka bingung. Saya bilang lah, nanti kalau ngurus visa kan harus ngasih bank statement. Ya, ya. Kalau nggak mencapai uang yang disebutkan, artinya kan gagal mengurus visa seperti itu. Jadi kendalanya di visa nanti. Faktanya seperti itu ya? Iya, faktanya. Jadi banyak juga ya, walaupun nggak punya uang 10 miliar, lolos juga kan gitu? Iya. Nah bagaimana caranya ya? Saya bingung juga kan gitu. Ya. Butia pernah nggak melaksanakan itu? Saya sendiri banyak dimintain tolong untuk memperbaiki. Nah, saran saya untuk memperbaiki ya close company tersebut kalau nggak punya uang. Terus bagaimana lagi kan? Nah, luar biasa. Jadi Butia menyarankan kalau nggak punya uang ya sudah tutup aja perusahaanmu kan gitu. Nah iya, terus bagaimana? Itu permasalahan kan besar sekali ya gitu. Itu masalah besar yang ada saat ini karena banyak sekali investor yang nggak punya Saya kapital. dengar begini, banyak investor juga nggak punya uang, ya. Tetapi dia bisa loh untuk bekerja ini itu banyak kan? Ya itu harusnya pemerintah yang menertibkan, harus dicek kembali. Dicek kembali itu di luar daripada prakteknya prakteknya itu harus dicek kembali seperti itu. Nah, selain itu Bu, Butia ini juga jadi Butia ini kan bergerak juga dalam PT Blackstone ini, bergerak untuk mengurus perizinan itu ya. Iya kan betul. gitu. Jadi satu paket biasanya Pak. Jadi ngurus perusahaannya iya, visanya juga iya. Iya. Bahkan banyak orang yang tidak bisa memperpanjang visanya sendiri, akhirnya overstay kan gitu. Overstay. Jadi kalau orang datang ke saya, tolong dong saya overstay, tapi nggak punya duit. Sebagai manusia. Overstay tapi nggak punya duit. Ya, jadi kan kembali lagi kepada siapa yang harus biayai dia kalau misalnya di deportasi. Ya itulah, itu yang jadi masalah besar. Jadi kebanyakan, oke saya kreditin dulu, oke deh saya urus dulu pakai uang saya yang bayar. Jadi Butia urus pakai uang, itu kan melanggar hukum enggak? Kan saya membantu. Membantu dia. Ya, membantu dia. Ada koordinasi dengan konsulatnya yang ada di Bali? Mereka biasanya saya suruh koordinasi sama kedutaannya, tapi kedutaannya setiap kali ada masalah besar, misalkan sampai menjadi homeless ya, nggak punya uang sama sekali, bahkan untuk makan nggak punya uang. Jadi homeless? Di Bali banyak homeless berarti? Waktu saya buka resto, banyak yang orang asing lapar, saya mau makan, tapi terus terang saya nggak punya uang, bisa nggak saya kasbon? Saya bilang oke, nggak makan aja nggak apa-apa, nggak usah pakai kasbon. Jadi banyak orang asing yang minta makan ke Butia sana gitu? Iya. Tahun berapa itu? Sebelum COVID Pak. Sebelum COVID? Ya. Sampai sekarang masih banyak? Saya kebetulan saya close waktu COVID dan sampai saat ini saya belum buka kembali. Belum buka kembali? Ya. Nah, di close karena terlalu banyak homeless atau gimana? Bukan, karena COVID. COVID-nya, karena COVID-nya. Tetapi ada enggak Butia masih juga yang membantu homeless yang ada di
Iya, banyak karena banyak orang yang merefer ke saya. Ya. Terus problemnya itu nggak punya uang, bahkan untuk makan, apalagi memperpanjang visa kan. Jadi saya kadang-kadang nggak ada choice ya. Oke, saya tolongin untuk fix masalah visa ya, saya bayarin dulu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun nih kadang-kadang. Sampai bertahun-tahun? Iya. Dibalikin duitnya? Ya, ada 1-2 yang membalikan. Ada 1-2? Ya, saya memikirkan sebentar, ini menarik. Sudah berapa banyak homeless ini sebenarnya yang Mutia artinya bantu ya? Saya nggak bisa hitung, Pak. Banyak sekali berarti? Banyak sekali. Bahkan dari ada, negara mana? Dari mana-mana. Coba mungkin bisa sebutkan dari Australia. Australia juga ada. Dari Inggris juga ada. Eropa juga ada. Ya. Eropa itu mana lah? Mana ya, kayak Switzerland, France, Prancis, dari Jerman, Belanda. Dari Jerman juga ya, Belanda. Bukannya banyak. Semua negara itu negara kaya gitu? Ya negara kaya, akan tetapi kan mereka mungkin awalnya datang ke Indonesia dengan uang yang banyak. Terus apa yang terjadi dengan mereka, uangnya habislah begitulah. Terus singkatnya udah nggak punya uang untuk hidup. Wow. Gitu. Dan datang. Terus mau pulang nggak punya uang, mau di sini perpanjang visa nggak bisa, mau makan pun sudah nggak bisa, seperti itu. Nah kan Mutia sebagai ya sebelum membantu mereka kan sarankan mereka untuk ke kedutaan konsulatnya untuk. Sudah pernah, bahkan salah satu warga ini yang saya sendiri nelpon karena 3 tahun ya saya nolong dia. Sudah 3 tahun? Sampai sekarang? Sekarang nggak, sudah saya pulangkan. Udah saya pulangkan. Kapan pulangkan? Udah beberapa waktu yang lalu. Oh, ya. Jadi saya nelpon nih sama kedutaannya, warga Anda ada di kantor saya, tidak punya uang sama sekali, bahkan paspornya hilang, nggak punya uang sama sekali untuk makan. Itu warga mana? Wah, saya nggak bisa. Ya, terus? Jadi saya telepon kedutaannya, apakah Anda bisa membantu sekedar ngasih uang pocket ya untuk makan? Ya. Dia bilang, we are not the panti sosial, we not the charity. Saya bilang, tapi ini warga bener-bener lo nggak bisa makan, dan Anda sebagai kedutaannya di sini harusnya membackup dia dong. Kita nggak ada sistem seperti itu, Ibu. Saya bilang tolong, saya sampai agak nada tinggi dong, tolong banget, karena ini benar-benar ya membutuhkan pertolongan. Oke, kirim ke kedutaan, ke kantor kami. Kita akan memberikan tapi sedikit, hanya sekedar untuk makan. Oh, jadi dibantu? Sedikit. Kan ya berarti terbantu dong, Bu. Tidak banyak, Pak. Berapa bantunya? Dikasih cuma 1.600.000. 1.600.000? Ya. Wow. Sedangkan tahu sendiri untuk kos ya. Untuk kos sudah berapa, untuk makan udah berapa. Biasanya kan saya kasih karena banyak teman-teman yang punya homestay atau kos-kosan, nitip dong saya punya tamu, saya bayar duluan 3 bulan di muka gitu-gitu. Terus saya kasih uang saku untuk makan, dan paspornya biasanya saya buat acara charity. Saya bikin paspornya dia, kita yang bayar lah, dia yang bikin paspor, kita yang bayar. Habis gitu visanya saya yang tanggung. Ngomong-ngomong, berarti saya beliin sebentar ya. Mutia ini banyak sekali duitnya itu kan gitu. Ya, kan ya bukan begitu, Pak. Saya kan juga cari charity ya. Kadang-kadang ada charity gitu. Ada charity. Membantu juga. Charity dari bule ke bule juga. Iya, kadang-kadang kita ngadain acara terus dari bule-bule, dari siapapun ya. Oh, berarti ada dana dari situ, bantu juga yang para homeless yang ada. Dan juga kita juga banyak di Indonesia sendiri yang perlu bantuan. Contohnya anak-anak panti, anak-anak yang enggak bapaknya yang tukang beca, anaknya 5. Mau makan susah kan, Pak? Tinggal dibedek-bedek begitu. Jadi kita sendiri harus membantu mereka. Baik. Nah, kita kembali lagi ke bule ini yang udah begitu lama Mutia urus, tapi kok pergi ke kedutaannya cuma dikasih 1.600.000. Iya. Wow, kan kok bisa ya begitu? Ya karena mereka katanya nggak ada sistem seperti itu. Nggak ada sistem, nggak ada sistem berarti nggak boleh dibantu. Ya itu uang pribadi orang kedutaan itu yang diberikan gitu, karena mereka tidak ada announcement untuk membantu warga mereka yang jadi tetap aja Mutia membiayai ini. Ya, saya membiayain mereka sampai membelikan tiket pulang. Tiket pulang juga dibelikan? Ya. Dikembalikan nggak duitnya? Meskipun ada beberapa keluarganya yang janji mau kembalikan, tapi kadang-kadang udah sampai di sana lupa mereka. Lupa? Jadi kalau udah ada pulang, lupa ya? Ya, ada juga beberapa yang masih ingat sama saya di Perancis sana, jadi masih say hello, masih ngirimlah sedikit-sedikit untuk mengembalikan. Begitu. Baik, kita tahan dulu. Nanti setelah yang satu ini kita baru kembali kepada segmen yang
4. Deretan fakta unik yang akan membuat Anda melihat dunia dari sudut berbeda, dari kejadian langka, tokoh misterius, hingga cerita tak terduga di balik sejarah. Semua dirangkum dalam 8 sorotan utama. Hilangnya pesawat tanpa sinyal darurat ini menjadikan misteri penerbangan terbesar dalam sejarah modern. Saksikan Klik 8 setiap Sabtu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan Kuliner Tanggal Tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap, dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Baik, kita kembali lagi di ruang nalar keadilan. Kita lanjutkan. Sekarang kita kembali kepada persoalannya. Ada yang sudah sempat dijelaskan tadi. Menarik bahwa investasi ini ada yang tipu-tipu, kemudian persoalan villa yang ada juga nomini dan sebagainya ya. Ini menarik ini. Saya perlu untuk mengkonfirmasi kepada Bang Daniel. Menurut Anda itu seperti apa? Kalau soal investasi, apa yang Anda tahu tentang persoalan investasi yang ada di Bali? Investasi itu ada legal standingnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja itu nomor 6 tahun 2023 itu mengatur tentang itu. Kemudian ada peraturan BKPM Kementerian Investasi. Nah, berdasarkan aturan yang baru, memang itu ada OSS ya, sistem online itu yang tadi disampaikan Bu Tia. Ada benturan antara kebutuhan yang di lapangan dengan aturan yang OSS itu, sehingga tidak memungkinkan dikembangkannya investasi. Sebentar, aturan di lapangan dengan OSS itu mungkin masyarakat itu perlu untuk tahu. Kalau masyarakat awam kan nggak tahu, perlu untuk dijelaskan. Iya, karena sekarang sistem online seperti itu yang menentukan adalah sistemnya, bukan kenyataan di lapangan. Nah, ketika sebenarnya masih ada investasi yang memungkinkan investor yang ingin menanam, ketika ada ketentuan udah secara computerized itu tidak memungkinkan, akhirnya terlock ya, terkunci, sehingga banyak investor, katakanlah yang seperti disampaikan di Karangasem ada ribuan bahkan kan, itu tidak bisa diproses gitu. Kalau sebelumnya kan kalau sebelumnya kan sistemnya penyanding menyetujui, akhirnya bisa diproses ya kan. Bapak tahu sendiri ya, Pak Sony, bahwa semua itu menggunakan sistem seperti itu. Bahkan untuk meminta akte perceraian saja pakai sistem itu. Sehingga ketika sistem nggak bisa keluar akte cerai, itu di Dinas Dukcapil ya biasanya. Saya sering mengurus proses klien-klien saya. Kebetulan saya juga seorang advokat dan saya ketua LBH Ansor Provinsi Bali, wilayah Bali ya. Bagaimana mengatasinya? Ada persoalan, ada penipuan, banyak sekali penipuan yang terjadi kan di investasi. Menurut Anda seperti apa? Ini mengacu pada proses iklim penanaman modal itu harus sehat ya. Artinya kita mensupport dan pemerintah juga saya yakin akan mendukung iklim yang sehat terhadap investasi. Tetapi ini harus dikawinkan dengan penegakan hukum juga. Ya, proses penegakan hukum harus diterapkan juga. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran dalam proses
ketika investasi ini benar-benar kerannya dibuka gitu. Nah, itu yang tadi dikatakan ada hal-hal yang melanggar, itu kita harus mengacu pada pengawasan dan sistem verifikasi yang harus diterapkan. Katakanlah 10 miliar, itu kan sebenarnya mudah untuk membuktikan bahwa si penanam modal ini, orang asing ini tidak punya. Kenapa sistem verifikasi itu nggak diterapkan? Kenapa itu bisa lolos? Sehingga investor itu yang tadinya hanya punya 200 juta tidak memenuhi aturan di peraturan BKPM itu bisa akhirnya memiliki 1 lembar surat persetujuan penanaman modal asing itu. Ya, sebenarnya kan itu ya kami sebagai advokat dan rekan juga bahwa itu mudah sekali untuk memverifikasi dan pengawasan. Menurut Anda ini ada pertanyaan yang menarik bahwa ketika tidak tercukupi, ya kan, seperti yang dijelaskan Bu Tia tadi kan, ini uang 10 miliar, tetapi uang 2 miliar kok dia lolos kan gitu. Ya. Apa yang terjadi di sana? Pengalaman Anda, Anda ini kan sudah banyak berkiprah di dunia advokat, ya mungkin banyak juga kan persidangan yang ada hubungan dengan itu. Oh ya, dalam praktek investasi ini ya kita tidak menutup ya, menafikan bahwa ada terjadi praktek nomine ya. Nomine itu menggunakan nama warga lokal atau kita orang Indonesia yang menjalankan, mengoperasionalkan bisnis orang asing yang ada di Bali ya khususnya ya, karena kita ada di Bali. Nah, semua aliran dana itu ya dari pihak orang asing itu. Nah, sebelum kita teruskan ke nomini tadi saya ingin meminta kejelasan bahwa kan tadi Bu Tia menjelaskan bahwa ini loh ada orang punya 2 miliar tetapi secara legalitas dia lolos kan gitu. Ya tentunya itu kan ada institusi-institusi, instansi-instansi yang memverifikasi. Nah, sistemnya perlu juga diperketat dengan tentunya ada petunjuk pelaksanaan atau aturan peraturan pelaksanaan ya, juklaknya ketika proses penanaman modal itu 10M apakah dikunci, katakanlah dalam 6 bulan tidak boleh diutak-atik dana itu, nah, itu udah jelas, atau 1 tahun, bukannya ini disetor ke bank, kemudian bank itu print, oh ini sudah 10M, 10 menit lagi uang itu dikeluarkan, itu kan sudah tidak betul. Menurut aturan, ini kan sudah jadi nih, padahal sebenarnya kan ada yang diloncati kan gitu, sehingga terjadilah, terbentuklah legalitas ini, PT PMA misalnya. Itu bisa dibatalkan atau gimana? Harusnya sistem pengawasan ketika ditemukan hal yang tidak benar ya, yang tidak sesuai, itu harusnya ada tindakan-tindakan sanksi administrasi terlebih dahulu, kemudian ya sampai ujung adalah pembatalan. Iya, PMA itu ya. Melalui apa pembatalan? Nah, itu kan masukan ide dari saya, karena menurut saya tidak adil ketika peraturan itu tidak dijalankan dengan benar oleh para investor ini. Atau misalnya kalau misalnya banyak investor nih tetapi tidak mencukupi 10 miliar untuk membentuk PT PMA. Apakah ini harus diturunkan atau tetap 10 miliar itu untuk membatasi banyaknya PT PMA di ya khususnya di Bali? Iya, kita lihat sendirilah banyak orang asing ya, warga negara asing itu punya usaha sewa menyewakan motor. Itu kan sudah tidak etis menurut saya, karena itu lahan-lahan yang sebenarnya warga kita itu orang asing sewa menyewakan motor, maksudnya seperti apa? Iya, kayak rent motor, rent bike ya. Emang ada di Bali? Yang kita lihat banyak viral kan gitu di sosial media. Nah, mereka sudah merebut lini-lini bisnis yang orang lokal lakukan, ini yang nggak boleh.
mereka punya klasifikasi tersendiri. Oleh karena itu mungkin pemerintah melalui DPR menentukan undang-undang bahwa minimum investasi itu 10 miliar itu adalah agar Indonesia itu dinilai dengan yang prestis gitu. Negara ini bukan negara negara nomor 3. Kalau bisa orang datang itu menganggap kita nomor 1 gitu loh. Ya. Jadi saya tertarik tadi kok banyak tiba-tiba sampai sewa motor aja muncul ya di mana-mana kan gitu, bahkan viral katanya kan gini. Ini apa yang salah gitu? Yang menurut saya, apakah memang wajar di dalam PT PMA itu, Mutia, ada nggak di situ ditulis bahwa sewa menyewakan motor? Itu tidak, harusnya itu untuk lahannya orang lokal. Lahannya orang lokal, tetapi tidak bisa ditaruh untuk di PT PMA, nggak boleh. Apa namanya itu subbidangnya? Jadi bidangnya itu yang memang haknya orang lokal tidak boleh diklasifikasikan di PMA, karena PMA itu kan penanam modal asing ya, harusnya sesuatu yang besar. Betul, berarti ada aturannya kan, dibatasi. Iya betul. Nah, menurut Anda bagaimana penegakan hukumnya kalau misalnya sudah ada orang asing sewa menyewakan motor? Iya. Atau misalnya lain, itu mungkin banyak hal yang nyeleneh ya, misalnya bukan hanya sewa menyewakan motor, tapi kan mungkin yang lain kita tidak tahu kan gitu. Iya, betul. Menurut Anda seperti apa? Mohon maaf ya, ini menurut saya karena itu satu pelanggaran dan tentunya sangat krusial dan fatal ya, karena menyangkut orang asing. Itu tidak perlu adanya laporan. Karena tidak ada yang dirugikan adalah negara kan. Kalau tidak dilaporkan, tentunya harus ada. Sebentar dulu, kalau tidak dilaporkan kan berarti kan nggak ada yang tahu. Tapi institusi terkait yang mengatur orang asing ini itu harus menerbitkan pengawasan ketat. Pengawasan ketika ada temuan langsung ada tindakan gitu loh. Tindakan hukum atau tindakan administrasi lah lebih dulu. Maksud Anda itu institusi yang berwenang itu harus cepat untuk menindak itu? Betul, karena masyarakat mau melapor, yang dirugikan kan pemerintah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut ke segmen yang berikut. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Inggris memiliki Queen Elizabeth class kapal hidup dengan bobot sekitar 65.000 ton yang mampu membawa puluhan jet tempur. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di Garda Terdepan. Saksikan Garda Dunia, Senin hingga Jumat pukul 2:30 siang hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Trans Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita Sabtu dan Minggu pukul 8 malam hanya di Garuda TV. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat pukul 1:30 siang. hanya di Garuda TV. Kita kembali lagi di diskusi kita yang sangat menarik siang hari ini. Pak Alan, tadi sempat dijelaskan soal nomini. Pandangan Anda dengan nomini itu seperti apa sehubungan dengan investasi yang dijelaskan oleh Mutia? Baik, saya bisa jelaskan bahwa nomini ini seperti setiap investor yang datang, karena mereka tidak bisa mematuhi aturan yang ada, jadi mereka pakai nama lokal kan. Nah, penyebabnya adalah nantinya ketika mereka membuat satu usaha di sini, itu semacam mematikan warga lokal untuk buka seperti UMKM seperti itu kan. Nah, ini berpengaruh semua di lingkungan sosial nih. Seperti yang Bang Daniar jelaskan bahwa
kurangnya ada pengawasan. Memang warga lokal juga dalam hal ini sampai saat ini ya, mereka takut untuk melaporkan. Tapi minimal pemerintah ini harus ada tindakan yang agresif lah. Kalau menurut saya agresif karena mempengaruhi UMKM lokal yang ada. Betul. Ya, contoh Laundry. seperti yang ini laundry, ya kan? Padahal lokal ini bisa berusaha nih, buka usaha untuk laundry. Macam tadi juga dijelaskan bahwa ada Sebentar, motor. apa maksud apa kaitannya antara nomini dan buka laundry? Artinya orang asing ini memberikan apa namanya uangnya kepada orang lokal untuk buka laundry, begitu maksudnya? Iya, ada juga seperti itu. Dan ada juga setelah mereka lihat si bule-bule ini bahwa punya peluang buka usaha, ya mereka buka sendiri. Sekalipun memang ada yang tadi Ibu Tia jelaskan bahwa tentang terkait investasi juga yang harus ada punya batasan kan. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang kita harus terapkan di Indonesia. Ada beberapa solusi juga yang harus kita perhatikan juga. Seperti misalnya si bule ini tidak mencukupi uang untuk berinvestasi. Nah, bagaimana caranya supaya pemerintah dalam aturan yang udah ketat sekarang kan, mereka memberikan batasan waktu kepada bule ini sehingga bisa memenuhi nominal yang ada. Atau solusi yang lain, mereka buat kesepakatan dengan warga negara asing yang lain supaya bisa memenuhi aturan tersebut. Nah, inilah yang jadi pandangan kita di Indonesia bahwa lokal ini dianggap seperti apa ya? Artinya ketika mereka datang ke Bali, negara Indonesia ini jadi negara yang prestis dan menjadikan negara pariwisata nomor 1. Seperti itu. Nah, inilah yang sering saya lihat juga belakangan ini bahwa kasihan juga teman-teman lokal juga ketika mereka mau berusaha terbentur dengan usaha-usaha dari warga negara asing yang sudah di satu sisi sudah nomine, terus yang lain juga. Baik, mungkin saya kembali lagi sedikit ke fokus nomini itu. Jadi kan sebenarnya nomini ini apa yang harus kita jelaskan di sini? Kan masyarakat ini perlu tahu nih. Kan gitu. Nomini kalau orang-orang yang sudah di dunia hukum kan pasti mengerti. Tapi masyarakat yang mendengar mereka nggak paham soal nomini. Ya, orang media mungkin paham, tetapi kalau orang jadi nomini dari mana ke mana nih? Apa asalnya kok sehingga dia nomini? Nomini itu ya. Jujur saya katakan itu penyelundupan hukum. Ya. Bagaimana mungkin penyelundupan hukum terjadi? Karena apa yang dikelola, usaha ataupun properti yang dimiliki itu sebenarnya milik bukan milik yang tercantum nama di formil, artinya di dokumen-dokumen formal, ya. Hukum itu kan ada dua, hukum formil dan hukum material. Hukum formilnya di akte notaris segala macam atas nama orang kita. Tetapi hukum material ternyata itu sumber dana milik orang asing. Itulah saya katakan penyelundupan hukum. Itu harus kita sebagai orang yang paham hukum dan kita punya empati terhadap penegakan hukum. Pertanyaannya begini. Itu nomini ini salah atau benar? Menurut saya harus ditegakkan sesuatu yang salah dan itu salah. Salah? Ya. Dari mana salahnya? Kan itu ada perjanjiannya. Perjanjian yang dibuat kebanyakan itu bohong, di mana orang yang atas nama di sertifikat atau atas nama di perusahaan itu, PT lokal atau CV, apapun namanya, itu dibuatkan satu perjanjian kuasa menjual, perjanjian jual beli, yang sebenarnya tidak ada antara si pemilik tanah, properti dengan si pembeli orang nomine ini, orang lokal, yang di belakangnya orang asing. Tidak ada, yang sebenarnya orang asinglah yang membeli. Dan itu dibuatkan satu orang asingnya yang membeli. Ya, nanti sertifikat. Tetapi dalam perjanjiannya tertulis apa? Dalam perjanjian jual beli katakanlah. Jual beli. AJB dengan antara pemilik tanah dengan si pembeli yang notabene nomine itu dibuatkan akte jual beli. Kadang-kadang perjanjian jual beli ya, atau kuasa menjual atau kuasa menempatin, membangun. Kemudian sertifikat
hak milik yang sudah dijual belikan itu dikuasai oleh orang asing. Baik, Pak Alan, tunggu dulu, satu lagi. Sebentar. Jadi menurut Anda, ini siapa yang dirugikan ini? Orang yang dinominikan atau bulenya? Jadi saya perlu jelaskan bahwa kerugian ini terdapat ke orang lokal. Ya. Si bule dalam hal ini melakukan perjanjian, namun sampai dengan batas waktu sudah diperjanjikan, kerugian yang terjadi itu kepada orang lokal. Nah ini yang harus kita. Sebentar. Kalau menurut saya itu kerugian yang terjadi kepada orang lokal, kan dia pegang sertifikat, saya beli tanah kan dia pegang sertifikatnya. Artinya begini. Jadi begini. Tidak, sebentar. Dia pegang sertifikatnya. Tidak dipegang. Yang terjadi saat Bagaimana ini. mungkin orang asing memegang sertifikatnya sementara kan namanya dia? Itu ada perjanjian utang piutang yang dibuat. Utang piutang yang dibuat. PHT. Jadi orang asing ini tidak mengizinkan si nomine walaupun di atas nama Sebentar, ditingkat, jadi sudah dibuat perjanjian di notaris. Iyalah. Dan dibuat perjanjian notaris melakukan itu. Apa klausulnya yang tapi itu sekarang sudah mereda ya, sudah berkurang. Ya. Apa yang dibuat seperti itu karena sudah tidak pengalaman ya para advokat inilah kan gitu. Kalau misalnya di pengadilan nih, kalau sidang ya kasus ini. Nah, siapa yang dimenangkan? Biasanya kalau saya lihat ini dalam persidangan, ya. Kadang-kala juga itu dimenangkan oleh lokal. Ya, betul. Lokal. Jadi menurut saya itu apa alasannya? Tadi dibilang dirugikan, tetapi di sidang dimenangkan. Artinya begini, dirugikan dalam hal atas nama. Keuntungan yang didapat itu dibawa oleh orang asing. Jadi terjadilah kesepakatan sehingga menimbulkan sengketa di pengadilan. Ya. Seperti itu. Nah, jadi inilah yang harus kita. Menurut Anda, Bang Dan, gimana? Seperti apa? Ya, tentu kalau di pengadilan kita bicara hukum formil ya. Ya. Nomini itu atau orang lokal ini kan sudah pegang semua bukti-bukti data-data. Cuma secara substansi, secara hukum material, sertifikat itu dikuasai orang asing. Dan kebanyakan fisik dari properti yang objek ini dikuasai orang asing. Orang asing juga? Dia hanya nama. Hanya nama aja? Tapi kalau di pengadilan 99% dia menang. Dan dia bisa ambil alih itu. Sebentar, 99% menang. Coba kita lihat, tadi Anda menjelaskan bahwa sertifikatnya di sana semuanya orang asing. Terus dia bawa apa ke pengadilan? Kan ada data-data, bukti-bukti bahwa dia yang membeli. Di notaris, bahkan sudah balik nama di kantor pertanahan. Terus kalau perusahaan dia yang membayar pajaknya semua kan, kalau misalkan nomine terhadap PT atau perusahaan. Nah, hukum kita tetap mempertimbangkan secara formil ya Pak. Jadi akta semua. Jadi orang asing ini apa buktinya? Nggak ada. Mungkin satu dia punya bukti transfer uang itu aja. Nah, transfer uang ini cukup kuat enggak? Tidak karena orang mentransfer apa bunyinya, bahasanya bisa saja ini charity ke Butia. Butia aku kasih uang, terus Butia mau nuntut. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Atau dia bilang, "Oh, itu uang untuk beli properti." Mana buktinya? Nggak ada. Kalau Butia, asing nggak bisa sebentar, Butia, pengalaman Anda ini kan Anda juga bergaul dengan para investor ini. Berapa banyak sebenarnya yang pakai nomini? Ya, nomini. Yang pakai nomini itu banyak sekali, dan yang saya ketahui selama ini nomini yang dipakai itu orang yang simple. Orang yang simple seperti apa tuh? Yang tidak fighter. Jadi ya sebentar, aja yang mengalah fighter, gitu. Yang mengalah yang misalnya orang lokal. Ya. Yang jadi seperti lemah gitu. Dikasih uang berapa juta sudah tidak berani. Hanya dikasih uang berapa juta aja. Itu lemahnya karena dicari memang sama para profil seperti itu yang lemah, yang orang-orang yang sebenarnya yang tidak mau fight nanti melaporkan apabila muncul satu persoalan yang ada. Iya, dari orang yang benar-benar dari kampung yang sangat simpel. Baik, terima kasih atas penjelasan dari narasumber Mutia, Bang Alan dan Bang Daniar atas diskusi kita siang hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Kita jumpa di episode yang akan datang.